Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Muhammad Bagus Adadia, dan di video kali ini kita akan membahas tentang if and dan if or. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, kita harus memahami dulu gerbang logika and dan gerbang logika or. Simpelnya, and itu seperti kita tahu, and itu dari bahasa Inggris yang kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah dan. Or itu jika ditranslatekan maka artinya atau. Simpelnya gini. Untuk rumus n itu jika kedua nilainya itu terpenuhi, jika kita masukkan ke rumus n maka hasil akan terpenuhi. Jika salah satunya saja ada yang tidak terpenuhi, maka hasilnya itu tidak akan terpenuhi. Tidak akan terpenuhi. Kita bisa lihat di contoh gerbang logikanya. Jika nilai 1 itu terpenuhi tapi nilai 2 itu tidak terpenuhi, maka hasilnya itu tidak terpenuhi. Jika nilai 1 tidak terpenuhi dan nilai 2 itu terpenuhi, hasilnya tidak terpenuhi. Nilai 1 dan nilai 2 itu tidak terpenuhi, maka hasilnya tidak terpenuhi. Dan yang di sini yang hanya terpenuhi itu hanya satu, yaitu nilai 1 dan nilai 2 itu terpenuhi, maka hasilnya jika kita menggunakan rumus n itu adalah terpenuhi. Untuk gerbang logika or, dia atau. Jadi jika salah satu keterangannya itu adalah terpenuhi, maka hasilnya pasti terpenuhi. Oke, kita bisa lihat di gerbang logika or. Di sini untuk contoh pertama itu jika nilai 1 itu terpenuhi tetapi nilai 2 itu tidak terpenuhi, jika kita masukkan rumus or maka hasilnya akan terpenuhi. Jika nilai 1 itu tidak terpenuhi dan nilai 2 itu terpenuhi, jika kita masukkan ke rumus or maka hasilnya akan terpenuhi. Jika kedua-duanya nilainya itu tidak terpenuhi, maka hasilnya itu tidak terpenuhi. Dan jika kedua-dua nilainya itu terpenuhi, itu maka hasilnya terpenuhi. Jadi simpelnya rumus n itu hanya bisa keluar hasilnya jika kedua-duanya itu terpenuhi. Tetapi untuk gerbang logik untuk or itu hanya memerlukan satu saja kriterianya agar bisa terpenuhi. Oke, sampai sini kita harus resap dulu ini gerbang logika and dan or untuk memasuki ke rumus if and dan if or. Jika kita sudah merasa sudah teresap, kita langsung saja masuk ke contoh soal di videonya. Of course di sini kita ada keterangannya. Sebelum kita mengerjakan soal seperti ini, kita itu sebaiknya membaca dulu keterangannya. Untuk mendapatkan hasil, kita bisa lihat hasil itu ada dua, ada n, ada or. Untuk keterangan n, jika nilai 1 lebih dari sama dengan 75 dan nilai 2 lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Di sini itu ada keterangan dan. Jika dan, maka karena kita sudah belajar dan itu sama dengan n, berarti yang kita akan gunakan di n ini, di dan ini, maka kita akan menggunakan rumus n. Untuk yang mendapatkan or itu, jika nilai 1 lebih dari sama dengan 75 atau nilai 2 lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Untuk or, jika ada keterangan atau, itu berarti akan menggunakan rumus or. Dan jika ada keterangan dan, maka akan menggunakan rumus n. Jadi kita langsung saja menggunakan rumusnya. Berarti sama dengan if bawa kurung lagi n. Karena kita itu ingin mencari yang n terlebih dahulu, bawa kurung. Jika kalian mungkin agak sedikit pusing atau bagaimana, kalian juga bisa melihat keterangan yang sudah ada di Excel. Yang pertama itu kita butuh memasukkan logika 1. Untuk logika 1 itu karena kita ingin mencari nilai 1 lebih dari sama dengan 75, maka kita mempencet nilai 1.
dari sama, berarti lebih dari sama dengan 75. Titik koma, kita bisa lihat di sini, titik koma. Gerbang logika 2 itu adalah nilai 2, berarti 6 lebih dari sama dengan 75. Lalu setelah kita sudah menuliskan semua logika kita tutup kurung dan titik koma lagi. Value if true, keterangan jika benar. Berarti kita ingin keterangannya itu lulus. Dan jika tidak terpenuhi, maka hasilnya itu akan gagal. Kurung. Boom. Oke, kita tinggal tarik saja rumusnya. Tada. Oke, jadi kita bisa lihat di sini itu karena nilai yang lebih dari sama dengan 75 itu cuma nilai 2, maka hasilnya itu akan gagal. Dan di sini itu juga 90 itu lebih dari 75, maka tetap dinyatakan gagal. Dan berikutnya sampai di sini, karena di sini itu dia lebih dari 75 kedua-duanya, maka dinyatakan lulus. Oke, langsung saja ke OR. OR sama saja seperti tadi, tapi kita menggantikan rumusnya itu menjadi OR. Saja 5 dan nilai 2 nya itu lebih dari sama dengan 75. Kita tutup kurung dan titik koma seperti tadi. Value if true, jika benar maka hasilnya itu adalah lulus, dan jika salah itu maka hasilnya akan gagal. Kurung, enter. Kita tinggal tarik saja keterangannya. Oke, kita di sini bisa lihat kenapa yang kedua ini gagal, karena kedua ini itu nilainya itu tidak lebih dari sama dengan 75. Sedangkan yang di atas ini itu dia nilainya ada yang lebih dari sama dengan 75. Oke, untuk keterangan hadiahnya, jika nilai 1 dan nilai 2 sama dengan 100, maka siswa tersebut akan mendapatkan 50 poin. Di keterangan kedua, jika nilai 1 atau nilai 2 lebih sama dengan 100, maka siswa tersebut akan mendapatkan 20 poin. Jika tidak memenuhi kriteria, maka tidak dapat apa-apa. Oke, ini adalah kegabungan kedua rumus, berarti kita menggunakan if and terlebih dahulu. If and nilai 1 sama dengan 100 dan nilai 2 sama dengan 100, maka akan mendapatkan plus 50 poin. Lalu kita menggunakan rumus kedua, yaitu if or. Jika nilai satunya itu sama dengan 100 lagi, atau nilai keduanya itu sama dengan 100, maka akan mendapatkan 20 poin. Kita bisa lihat dari keterangan sini. Oh, pencet. Tambah 20 poin. 20 poin kurung. Oh ya, jika siswa tidak memenuhi kriteria, maka tidak mendapatkan apa-apa. Tulis aja strip. Tutup kurung. Boom. Kita tarik dan kita besarkan, tengahkan. Oke,
Oke, kita bisa lihat yang nomor 4 ini dia itu mendapatkan 20 poin karena nilai satunya itu yang dapat nilai 100. Yang nomor 7 juga dia mendapatkan 20 poin karena nilai pertamanya itu dia 100. Sedangkan yang nomor 8 itu dapatkan 50 poin karena kedua-duanya itu mendapatkan nilai 100. Kayak kurang lebih segitu saja tutorial dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.